Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamaluddin, mahasiswa PPG angkatan pertama tahun 2021, nomor daftar ujian 2021 11 21 80. Nomor induk mahasiswa PPG 2237 0221 0018. Mohon izin Bapak, Ibu, dosen pembimbing dan guru pamong untuk melakukan kegiatan uji kinerja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai kegiatan. Kita awali dengan berdoa. Silakan Rizky dipimpin dengan doa sebelum kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa, tundukkan kepala, dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky. Siap belajar belum? Siap ya? Siap? Kalian sehat semua? Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Suara Bapak terdengar jelas nggak? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, berarti bisa kita mulai. Untuk hari ini kalian di kelas 12 IPA itu belajar tentang sifat koligatif larutan. Di sini di pertemuan ini kita coba membahas tentang sifat koligatif larutan yang berhubungan dengan tekanan osmosis. Apa itu tekanan osmosis? Di situ kita belajar. Sebelum kita masuk materi inti, seperti biasa ada pretest untuk mengetahui apakah kalian sudah membuka bahan ajarnya yang Bapak kirim di GCR atau belum. Silakan masuk pretestnya. Linknya itu di link LKPD yang PDF. Silakan masuk. Yang lain dikirim segera. Sudah semua ngirim? Belum? Belum, Pak. Siapa yang belum ngirim? Sapik. Dari yang beberapa orang ngirim ini, Bapak sudah dapat gambaran bagaimana untuk menekankan pada pembelajaran di materi inti nanti. Oke, kita masuk ke materi inti. Apa sih yang kalian mau pelajari di tekanan osmotik ini? Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai itu ada 5. Yang pertama, menjelaskan pengertian tekanan osmotik. Yang kedua, kalian harus mampu menganalisis pengaruh konsentrasi larutan terhadap tekanan osmotik. Yang ketiga, kalian menentukan nilai tekanan osmotik larutan. Nanti ada hitung-hitungannya. Yang keempat, kalian harus dapat membandingkan keadaan tekanan osmotik suatu larutan, di mana ada 3 keadaan, yaitu isotonik, hipotonik, dan hipertonik berdasarkan konsentrasi larutannya. Yang kelima, kalian menganalisis penggunaan cairan infus dalam bidang kesehatan dengan menerapkan konsep keadaan tekanan osmotik suatu larutan. Kemudian tujuan kalian belajar hari ini apa? Tujuan kalian belajar yang pertama yaitu menyadari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dengan mengkaji keteraturan dalam fenomena sifat koligatif larutan, terutama tekanan osmosis. Yang kedua, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta bekerja sama
baik serta dapat bersikap santun dalam diskusi kelompok tentang fenomena sifat koligatif larutan, terutama tekanan osmotik. Menganalisis dan memahami fenomena sifat koligatif larutan dengan cermat dan kritis. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis fenomena sifat koligatif larutan melalui diskusi dan presentasi. Kalian nanti Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok lagi seperti biasa. Kalian berdiskusi, kemudian kalian amati apa yang ada di dalam LKPD ini. Kemudian kalau perlu ada hitung-hitungan, ini teori hitungannya ada di ini. Hitung-hitungannya itu tidak susah, tidak sulit, yaitu kita menggunakan tekanan osmotik seperti menggunakan tekanan gas ideal. Yaitu ada rumusnya, tekanan osmotik itu sama dengan molaritas dikalikan R ini tetapan gas ideal yang harganya itu 0,082 liter atmosfer mol min 1 Kelvin min 1 dan T suhu mutlak dalam Kelvin. Apa sih keuntungan kita belajar tekanan osmotik ini? Ya tentunya tekanan osmotik ini ternyata tanpa kita sadari itu dekat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari kedekatan itu nanti bisa kalian lihat pada tayangan video yang Bapak akan share seperti ini. Nampak yang Bapak share, anak-anak? Nampak, anak ya? Nampak yang Bapak share? Nampak, Pak. Semua adalah tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari itu termasuk ke dalam tekanan osmotik. Nah, lihat gambar yang pertama. Kira-kira gambar apa itu? Kita tanaman gitu ya. Ternyata akar tanaman itu menyerap air. Ternyata dalam proses penyerapan air itu prosesnya itu disebut dengan proses tekanan osmosis. Yang kedua, lihat ada tangan mengkerut. Itu ternyata juga itu tekanan osmosis berperan di situ. Berperannya bagaimana? Kalau lama-lama kita merendam air di air deterjen itu, karena perbedaan antara tekanan sel cairan di dalam tangan kita, tubuh kita dengan di air sabun atau deterjen, itu akan mengakibatkan kalau dipandang kulit kita sebagai sel membran semi-permeable, maka itu akan terjadi perpindahan tekanan osmosis antara cairan di dalam jari dengan air sabun. Lihat gambar berikutnya lagi. Ada gambar apa di situ? Orang sedang diinfus ya. Orang sedang diinfus ini nanti menarik. Karena apa? Hati-hati pada saat memberikan air infus. Karena apa? Akan berpengaruh kepada sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ada 3 kemungkinan di situ. Kalau yang kemungkinan yang pertama yang diinginkan normal adalah tekanannya adalah isotonik gitu. Antara cairan infus dengan cairan darah itu terjadi keseimbangan yang disebut dengan isotonik. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, ini yang tidak diinginkan, tekanan cairan infus itu lebih ketimbang tekanan darah. Itu nanti bagaimana, dapat menyebabkan apa, nanti ada di bahan di LKPD-nya dan di bahan ajarnya kalian diskusikan lagi. Itu ya. Nah, ini ada videonya. Kita nonton dulu. Tekanan osmosis. Alat dan bahan yang digunakan terdiri dari kulit telur ayam, tatif, pinset, karet gelang, gelas ukur 10 ml, gelas kimia 200 ml, gelas kimia 400 ml, corong panjang,
asam klorida pekat, Aquades, larutan gula 25%, larutan gula 10%. Asam klorida pekat dimasukkan ke dalam gelas kimia 400 ml. Kulit telur ayam dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi asam klorida pekat. Asam klorida pekat akan bereaksi dengan cangkang kulit telur ayam sehingga yang tersisa hanyalah selaput kulit telur ayam. Agar cangkang kulit telur ayam bereaksi seluruhnya dengan asam klorida pekat, maka digunakan bantuan pinset. Selaput kulit telur ayam dicuci menggunakan Aquades untuk menghilangkan asam klorida pekat yang bersisa. Selaput kulit telur ayam yang sudah bebas dari asam klorida pekat dipasang pada ujung corong panjang. Larutan gula 25% dimasukkan hingga setengah batang corong panjang. Ketinggian larutan gula diberi tanda. Ketinggian larutan gula diamati selama 15 menit.
Ketinggian larutan gula diamati selama 15 menit. Hal apakah yang dapat kalian simpulkan berdasarkan hasil percobaan ini? Dalam praktek keseharian. Jadi tekanan osmotik itu bergantung pada konsentrasi atau molaritas zat terlarut, bukan jenis zat terlarut. Jadi jenisnya nggak masalah gitu. Yang penting adalah berapa molaritasnya. Konsentrasi larutan berbanding lurus dengan nilai tekanan osmotik. Ya, kalau dilihat rumusnya itu tadi berbanding lurus. Semakin besar konsentrasi larutan, maka semakin besar nilai tekanan osmotik larutan. Dan sebaliknya. Dari video tadi, dari pernyataan ini, maka tekanan osmotik yang lebih besar antara larutan gula 25% dengan larutan gula 10%, mana yang lebih tinggi tekanan osmotiknya? Saya mau jawab? Atau nanti kalian diskusikan lagi? Kita lihat berikutnya. Ini keadaan tekanan osmotik, di mana keadaan itu ada dibedakan menjadi 3 jenis. Keadaan seimbang, sama tingginya, maka keadaan itu disebut dengan isotonik. Yang kedua, salah satu larutan itu ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Yang lebih rendah keadaan disebut dengan hipotonik karena dia kalah dengan keadaan yang larutan lainnya itu yang keadaan hipertonik seperti itu. Jadi tadi ada yang isotonik, dia seimbang sama. Kemudian ini ada yang keadaan hipotonik, dia lebih rendah, hipertonik dia lebih tinggi. Akhir, apabila diaplikasikan dalam dunia kesehatan, dunia medis, atau diilustrasikan dengan gambar, sel darah merah apabila bertemu dengan larutan infus yang keadaannya bisa seperti Bapak omong tadi ada 3 jenis. Kalau dalam keadaan normal, dia itu harus larutan infusnya itu harus dalam keadaan isotonik dengan sel darah merah. Supaya apa? Supaya sel darah merah itu tidak terpengaruh oleh tekanan larutan infus. Yang bahaya apabila keadaan hipotonik atau keadaan hipertonik. Dua-duanya bahaya. Kalau hipotonik disebut dengan hemolisis, artinya apa? Sel darah merah menjadi lebih gemuk, volumenya menjadi lebih besar, karena dia berada dalam keadaan tekanannya lebih rendah ketimbang larutan infus. Yang ketiga terakhir, ini paling bahaya, yang banyak dikenal dengan istilah kematian sel darah merah, yang disebut dengan terjadi proses krenasi, yaitu sel darah merah itu menjadi menciut karena apa? Karena dia berada di dalam keadaan larutan infus yang bertekanan hipertonik, sehingga dia mengalami pengkerutan sel darah merah. Ini yang bahaya, yang terakhir. Yang kedua juga bahaya, tapi lebih bahaya yang terakhir. Yang terakhir ini bisa menyebabkan kematian. Seperti itu, Nak, ya. Oke, kalian sekarang sebelum Bapak bagi ke dalam kelompok, kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya.
Ada yang mau bertanya? Tidak. Langsung kalian buka LKPD-nya. Silakan Bapak bagi ke dalam 2 kelompok. Larutan gula. Larutan gula 25%. Sampai di mana LKPD-nya terisi? Kan orientasi di antara larutan 10% dan larutan 20%, manakah larutan yang memiliki jumlah partikel zat larut lebih banyak? Menurut kamu yang mana ya? Antara 10% sama 25%, larutannya yang memiliki jumlah partikel zat larut paling banyak itu yang mana? Kayaknya 25 dah. Tapi tidak tahu juga. Ya menurut kamu 25 juga. Mana? Sudah sampai. Perhatikan gambarnya. Ayo dibahas, didiskusikan. Iya, Pak. Kita nggak soalnya, Ki. Gimana cara mencegah terjadinya kenaikan kemarin dan apakah persiapan pencegahan tersebut? Baca bahan ajarnya yang Bapak berikan kemarin. Itu ada itu cara jawabnya. Oke, Pak. Ikut ada yang membedakan ya? Glukosa sama urea kok. Itu sama karena yang mempengaruhinya hanya karena molaritasnya sama atau gimana? Iya. Karena tekanan osmosis hanya bergantung pada konsentrasi. Bergantung pada konsentrasi. Nilai tekanan osmotik pada larutan. Bagaimana pengaruh konsentrasi larutan terhadap tekanan osmotik? Pengaruhnya semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin besar pula nilai tekanan osmotik. Iya, itu. Ya. Keadaan 2 larutan. Keadaan 2 larutan. Nah, itu kan tadi keadaan 2 larutan kan? Keadaan seimbang 2 larutan yang memiliki volume yang sama. tekanan sama. Betul. Tekanan osmotik sama. Hipotonik adalah keadaan hipotonik adalah ketika molekul zat larut lebih sedikit dari molekul pelarutnya. Ketika molekul zat larut Oh ya. Yuk, sekarang masuk sesi presentasi. Silakan Sapik dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti dibagi aja. Kalau memang Sapik membacakan kegiatan 1 dan 2, nanti yang lainnya membacakan kegiatan 3 dan 4 atau kesimpulan. Silakan. Silakan Sapik. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu untuk larutan gula yang pertama, karena larutan ini memiliki konsentrasi 10%, maka tekanan osmotiknya tidak begitu besar dibanding larutan yang kedua. Dan larutan yang kedua yaitu 25%. Larutan ini 25%. Dan waktu pengamatannya tadi kan 15 menit sama 15 menit. Maka hasil pengamatannya larutan ini memiliki konsentrasi yang lebih besar daripada larutan gula yang pertama. Maka tekanan osmotiknya juga besar.
Terus kegiatan 2, di antara larutan gula 10% dengan larutan gula 25%, manakah larutan yang memiliki jumlah partikel zat terlarut paling banyak? Yang kedua, apakah yang terjadi pada larutan gula setelah didiamkan selama 15 menit, maka gula tersebut akan terlarut dan peristiwa tersebut menciptakan tekanan osmotik. Yang ketiga, apakah ada perbedaan kenaikan volume yang dihasilkan pada larutan gula 10% dengan gula dengan gula yang 25%. Ada larutan gula dengan 25% memiliki kenaikan volume lebih besar daripada larutan gula yang 10%. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mencegah terjadi kenaikan volume larutan gula tersebut? Apakah peristiwa pencegahan itu disebut keadaan isotonik? Yang kelima, bagaimana hubungan jumlah partikel zat terlarut pada suatu larutan terhadap tekanan osmotik larutan? Yaitu semakin tinggi konsentrasi pelarut, maka semakin besar proses osmosis yang terjadi, yang mengakibatkan ketinggian larutan pada saat keadaan seimbang berbeda jauh, sehingga menyebabkan besar pula nilai tekanan osmotik yang diberikan untuk mencegah proses osmosis tersebut. Besar tekanan osmotik diukur dengan alat osmometer dengan memberikan beban pada permukaan larutan yang naik sehingga menjadi sejajar dengan permukaan sebelumnya. Terus kegiatan 2 akan dibacakan oleh Ezi Safitri. Kepada Ezi Safitri saya persilahkan. Pada kegiatan 2, larutan pertama yaitu larutan glukosa C6H12O6 memiliki molaritas 1 dengan suhu 298 dan memiliki tekanan osmosis yaitu 24,436. Yang keenam yaitu bagaimana nilai tekanan osmotik pada larutan glukosa dan larutan urea pada konsentrasi yang sama. Tekanan pada larutan glukosa dan larutan urea pada konsentrasi yaitu sama. Karena tekanan osmosis hanya bergantung pada konsentrasi. Yang nomor 7 yaitu bagaimana nilai tekanan osmotik pada larutan glukosa pada konsentrasi yang berbeda. Nilainya berbeda. Larutan glukosa dengan molaritas 2 menghasilkan tekanan osmosis lebih besar daripada yang molaritasnya 1. Soal ke-8 yaitu berdasarkan jawaban pada pertanyaan nomor 6 dan 7, bergantung pada apa nilai tekanan osmotik itu, yaitu tergantung pada molaritas. Soal ke-9 yaitu berdasarkan jawaban nomor di atas, bagaimana perbandingan nilai tekanan osmotik dengan konsentrasi larutan? Berbanding lurus, karena konsentrasi meningkat, maka tekanan osmotik juga meningkat. Pada kegiatan 3, berdasarkan gambar A, yang pertama, bagaimana perbandingan konsentrasi larutan X dan larutan Y berdasarkan pada keadaan isotonik dengan volume yang sama. Nomor 2 yaitu larutan X dan Y berada dalam keadaan isotonik. Apa yang dimaksud dengan keadaan isotonik? Di mana suatu larutan mempunyai konsentrasi zat terlarut yang sama dalam keadaan seimbang. Dan berdasarkan gambar B, yang pertama, bagaimana perbandingan konsentrasi larutan X dan larutan Y? Konsentrasi larutan X lebih kecil daripada konsentrasi larutan Y. Yang kedua yaitu larutan X berada dalam keadaan hipotonik. Apa yang dimaksud dengan keadaan hipotonik? Ketika molekul zat terlarutnya lebih sedikit daripada molekul zat terlarut Y. Nomor 3, larutan Y berada dalam keadaan hipertonik. Apa yang dimaksud dengan keadaan hipertonik? Ketika molekul zat terlarut X lebih sedikit daripada molekul pelarutnya. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan peristiwa hemolisis? Ketika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan infus dan terjadi pembengkakan pada sel darah merah. Nomor selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan peristiwa krenasi?
Peristiwa krenasi adalah saat keadaan pembentukan tidak normal di sekitar pinggir sel setelah dimasukkan larutan infus atau sel darah merah menciut karena kehilangan air melalui osmosis. Kesimpulan yang kami dapatkan dari diskusi kelompok yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengertian tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah tekanan minimum yang diperlukan untuk mencegah atau menghentikan proses osmosis. Dan tekanan ini termasuk dalam sifat koligatif karena hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut per satuan volume. Nomor 2 yaitu bagaimana pengaruh konsentrasi larutan terhadap tekanan osmotik. Tekanan osmotik berbanding lurus dengan konsentrasi larutan, sehingga semakin besar tekanan osmotiknya, maka akan semakin besar pula konsentrasi larutannya. Yang ketiga, bagaimana menentukan nilai tekanan osmotik larutan? Dapat menggunakan rumus menghitung tekanan osmotik. P sama dengan M kali R kali T. Nomor 4 yaitu, dapatkah kalian membandingkan keadaan tekanan osmotik suatu larutan isotonik, hipotonik, dan hipertonik berdasarkan konsentrasi larutannya? Dapat. Isotonik keadaan di mana larutan memiliki tekanan osmotik yang sama, sedangkan hipotonik ketika keadaan seimbang, suatu larutan dengan tekanan osmotik lebih kecil daripada yang lainnya. Dan hipertonik adalah jika keadaan seimbang suatu larutan dengan tekanan osmotik lebih tinggi daripada yang lainnya. Yang terakhir yaitu, jelaskan 3 keadaan pada penggunaan cairan infus dalam bidang kesehatan dengan menerapkan konsep keadaan tekanan osmotik suatu larutan. Terdapat 3 keadaan yang hemolisis di mana cairan infus bertemu sel darah merah dan terjadi pembengkakan pada sel darah merah. Normal yaitu ketika sel darah merah dan cairan infus berada dalam keadaan seimbang dan krenasi. Adalah saat keadaan pembentukan tidak normal di sekitar pinggir sel setelah dimasukkan larutan infus, atau sel darah merah menciut karena kehilangan air melalui osmosis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Kita kasih aplaus dulu. Silakan. Kalau ada yang mau memberi tanggapan atas presentasi dari 2 temannya, silakan. Gimana? Sama semua? Sama ya? Sama Pak. Ada kata-kata yang masih kurang pas tidak? Tidak? Tidak ya? Ya. Jadi kalian memang sudah mendiskusikannya dengan baik. Kemudian telah mempresentasikannya. Bapak lihat juga presentasinya itu juga baik. Yang dipresentasikan juga baik. Oke, kalau Bapak mau tekankan begini, terutama pada proses keadaan larutan infus tadi. Di sini perlu Bapak tekankan sedikit, yaitu keadaan hemolisis, keadaan normal, dan keadaan krenasi, gitu ya. Itu yang Bapak mau tekankan di sini. Keadaan hemolisis di sini, di situ keadaan di mana larutan infus itu dia memiliki tekanan osmotik yang disebut dengan hipotonik. Tekanan osmotiknya dalam bentuk hipotonik, sehingga dia mengakibatkan sel darah merah terjadi pembengkakan seperti kata kalian tadi, seperti itu. Bedanya dengan krenasi, krenasi itu larutan infusnya itu berada dalam keadaan hipertonik itu. Jadi kalau dia dalam keadaan normal, infus itu dalam keadaan isotonik dengan cairan darah, gitu ya. Oke, Bapak rasa yang kalian sampaikan semuanya benar dan bagus itu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang memang butuh kepastian, masih ragu-ragu, silakan disampaikan. Masih ada nggak? Masih ada? Tidak ya? Tidak ya? Tidak. Kalau tidak, berarti
Saatnya kalian mengevaluasi diri. Silakan masuk LKPD-nya. Kalian buka soal evaluasinya. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan. Semuanya mengakses LKPD dan mengerjakan evaluasinya. Silakan. Ya, Pak. Yuk, bagus. Yang lain kirim silakan. 3 orang dapat 100. Silakan 3 orang lagi. Oh, 4 orang dapat 100. Oke. 5 orang dapat 100. 1 orang lagi silakan kirim. Ya, 1 orang siapa lagi belum kirim tuh? Ya, cukup 10 orang kirim semua. Waduh. Berimbang. 5 orang 80, 5 orang 100. Bagus. Nah, Bapak udah dapat hasilnya. 5 orang dari kalian dapat 80, 5 orang lainnya dapat 100. Selamat. Berarti kalian belajar hari ini tuntas. Indikator pencapaian kompetensinya tuntas. Maka besok kalian bisa masuk ke materi baru. Materinya masih seputar sifat koligatif larutan. Tapi kalau besok dalam larutan elektrolit. Bagaimana dalam larutan elektrolit? Apakah sama seperti non-elektrolit? Nanti kalian pelajari besok hari. Itu ya. Gimana? Cukup puas belajar hari ini nggak? Terlalu lama ya? Cukup puas, Pak. Puas ya? Oke. Kalau gitu, kalau memang dirasa sudah cukup puas, kita tutup, kita akhiri dengan doa. Silakan dipimpin berdoanya. Silakan salah satu memimpin dengan doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini dapat kita semua. Mari kita berdoa, menundukkan kepala, berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak cukupkan. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.